Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ambarwati. NIM saya D02200014. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Dwi Oktariani, MPD. Mula-mula kita harus tahu dulu apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diutarakan di Athena pada abad ke-15 sebelum Masehi, yaitu demokrat, yang memiliki arti yaitu real of the people, merupakan panduan dari dua kata demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, beliau mengatakan bahwa democracy is government of the people, by the people, and for the people, yang memiliki arti yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari demokrasi Pancasila menurut Darmin Harjo, beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila, disebutkan bahwa Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia. Demokrasi secara luas memiliki arti yaitu kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terletak pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan demokrasi Pancasila secara sempit berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Jelmy Assigray. Beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha seseorang tanpa pembatas dari pengusaha. Yang kedua, yaitu kedaulatan rakyat. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, yaitu pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, meskipun harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural. Dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal periode 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi ini dimulai setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi.
Namun, dalam praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan yang pertama dominannya partai politik, yang kedua landasan sosial ekonominya yang masih lemah, dan yang ketiga yaitu tidak mampunya konstituit bersidang untuk menggantikan UUDS 1950. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal. Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1965 sampai dengan 1998. Dan yang keempat yaitu demokrasi Pancasila reformasi, era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengesahkan berlakunya kembali UUD 45, juga tanda berakhirnya masa demokrasi liberal. Isi dari dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, bubarkan konstituen. Yang kedua, kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPR nomor 7/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang berprogresif revolusioner dalam berporos nasakom. Ciri-ciri demokrasi ini adalah yang pertama, dominasi politik presiden. Yang kedua, terbatasnya peran politik. Dan yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI serta tentara RIS dalam penggunaan politik nasional. Demokrasi Pancasila periode 1995 sampai 1998. Pada periode ini dikenal dengan masa Orde Baru. Pada masa itu, di bawah pemimpin Presiden Soeharto, merupakan presiden ke-6. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi dalam bidang ekonomi, pada hakikatnya dalam kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Dan yang kedua yaitu demokrasi politik, pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Dan yang ketiga yaitu demokrasi dalam bidang hukum, pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Dan yang kedua yaitu rekrutmen politik yang tertutup. Dan yang ketiga yaitu pemilu yang jauh dari semangat demokrasi. Dan yang keempat yaitu pengakuan HAM yang terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Demokrasi reformasi periode 1998 hingga sekarang ini, berakhirnya masa Orde Baru ditandatangani dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke wakil presiden, maksud saya,
yaitu Bapak B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Hakikat Pancasila Reformasi terdiri dari yang pertama yaitu munculnya tekad dan semangat untuk hilangnya dan buang jauh-jauh semua sikap dan perilaku di masa lalu yang tidak baik. Yang kedua yaitu nilai-nilai lama yang positif dipertahankan, ditingkatkan dan dimantapkan. Dan yang ketiga yaitu temukan nilai-nilai baru yang paling cocok dengan kondisi dan tuntunan zaman untuk maju ke depan dengan paradigma. Hal positif dengan adanya demokrasi Pancasila Reformasi yang sudah berjalan saat ini antara lain yang pertama yaitu tumbuhnya demokratisasi, dan yang kedua kebebasan pers atau masyarakat tidak takut, kontrol sosial efektif, dan yang ketiga yaitu otonomi daerah atau perubahan sistem garis pemerintahan negara, dan yang keempat yaitu perubahan lainnya. Maksudnya di sini yaitu amandemen UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan sampai dengan pemilihan langsung. Adapun efek negatif dari reformasi. Yang pertama yaitu berlakunya sistem politik multipartai, dan yang kedua terjadinya perpecahan dalam tubuh parpol besar dan munculnya ratusan parpol baru. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan rakyat terhadap pemimpin merosot. Dan yang keempat yaitu gejolak vertikal dan konflik horizontal, fanatisme kedaerahan, serta primordial sempit. Dan yang kelima yaitu lepasnya Timor Timur, Pulau Sipadan, dan Ligitan. Dan yang keenam yaitu legal aspek pelibatan TNI bantu Polri. Yang ketujuh sikap ragu dan racuh. Dan yang kedelapan yaitu kriminalitas meningkat, masyarakat makin khawatir. Dan yang kesembilan yaitu kesejahteraan aparat rendah, moral dan profit menurun. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu penegakan dan HAM masih lemah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.